Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, Ibu adalah Bu Anggi Cahya Deli, dipanggil Bu Anggi. Nah, jadi di sini Ibu sebagai guru kimia, ya, guru kimia di sekolah SMA Unggulan Siti Harsha Foundation. Nah, selama live teaching, Ibu akan memberi materi khusus untuk kelas 10. Jadi kalian nanti akan selalu berhadapan dengan Ibu melalui video live teaching ini. Nah, biasanya kalau untuk awal pertemuan, kita kan akan adakan perkenalan ya. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, jadi yang wajib kenal itu kalian dulu. Kalian kenal dengan Ibu, maka nanti setelah masuk ya, insya Allah corona ini berakhir, maka gantian Ibu yang akan kenalin kalian one by one, oke? Nah, jadi untuk materi kimia, itu kalian tidak langsung dihadapkan dengan materi yang di kelas 10, tapi kita akan flashback dulu ke matrikulasi. Oke, jadi matrikulasinya itu berisi belum, Mem. Sudah. Oke, kelihatan ya. Nah, kalau udah kelihatan, kita akan mulai saja. Preview. Nah, jadi kalian kan di SMP udah belajar mengenai klasifikasi materi ya, Nak ya? Jadi di sini kita akan bahas lagi di pertemuan 1, yaitu mengenai klasifikasi dari materi. Tapi sebelumnya, sebelum kita ke materi, kita bahas dulu, apa sih itu ilmu kimia? Oke, jadi bisa kalian baca sendiri bahwasanya ilmu kimia itu adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang berbagai hal materi. Salah satu contohnya bisa struktur materi, bisa sifat materi, bisa wujudnya, perubahan materinya, penggolongan atau klasifikasinya, susunan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah khusus untuk ini, penggolongan materinya atau klasifikasinya, oke? Oke, jadi sebelum kita masuk ke klasifikasi, kita pahami dulu apa sih materi itu. Oke, materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau volume. Nah, sekarang Ibu mau nanya sama kalian, beda nggak massa dengan berat? Berat Beda. itu hubungan dengan gaya gravitasi. Gravitasi. Oke, tapi kalau massa itu menyatakan ukuran. Oke, ukuran suatu materi. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi seluruh yang ada di bumi ini, termasuk makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, kayak avatar ya. Nah, itu semua adalah termasuk materi. Oke. Nah, ini klasifikasinya ya. Jadi materi itu terbagi menjadi 2, ada zat murni atau pure substance, dan mixture atau campuran. Oke, ulangnya sekali lagi, zat murni dan campuran. Oke, zat murni itu sendiri sering disebut juga dengan zat tunggal, yang terbagi menjadi 2, ada unsur, ada senyawa. Nah, kemudian untuk unsur sendiri, itu ada dibagi 3. Ada metal, metal itu apa? Logam ya, logam. Kemudian metaloid dan non-metal atau non-logam. Oke, nanti ini kita akan bahas ya. Nah, kemudian untuk campuran itu dibagi menjadi 2, ada homogen dan heterogen. Nah, kalau homogen itu adalah larutan, sedangkan heterogen, koloid dan suspensi. Oke, sampai sini jelas? Ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama mau kita bahas di klasifikasi ini adalah si zat tunggal. Oke, sesuai dengan namanya zat tunggal atau zat murni, berarti hanya tersusun dari satu jenis zat. Oke, contohnya adalah besi, garam, gula. Nah, kenapa besi, garam, gula, air, emas, contoh yang ada di sini ini merupakan zat tunggal? Karena mereka hanya terdiri dari satu jenis zat.
Oke ya, sekarang Ibu akan tanya sama kalian, air. Di dalam air ini ada nggak zat lain? Ada apa enggak? Ada, Bu. Tidak ya? Tidak ada. Oke, di dalam emas ada nggak zat lain? Ada. Tidak ada. Hanya murni emas, maka mereka disebut sebagai zat tunggal. Oke. Nah, sekarang kita lihat kebalikannya, campuran. Campuran ini kebalikan dari zat tunggal. Kalau tadi zat tunggal dia tersusun dari satu jenis zat saja, maka campuran ini dia tersusun dari 2 atau lebih jenis zat. Misal, air laut, air sirup, udara. Oke, air laut kenapa digolongkan sebagai campuran? Karena di dalam air laut ada lebih dari satu jenis zat kan? Ada air, ada garam, dan lain-lain ya. Nah, begitu juga dengan udara. Kenapa udara dikatakan campuran? Di dalamnya ada apa aja? Oksigen. Ada karbon dioksida. Iya, betul sekali ya. Dan virus Sebagai atau iya, ada berbagai jenis zat ya, ada oksigen, ada CO2, ada SO2 dan lain sebagainya. Oke. Next kita lanjut. Ke zat tunggal yang pertama mau kita bahas adalah unsur. Nah, jadi sebelum kita masuk ke kimia, nanti kan kalian akan dihadapi dengan berbagai jenis unsur. Bahkan ada yang namanya nanti tabel periodik, itu berisi dari 100 jenis unsur atau lebih. Oke, jadi harus tahu dulu apa sih unsur itu. Nah, jadi unsur itu adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Jadi kata kuncinya adalah ini, tidak dapat diuraikan lagi. Nah, itu kata kuncinya. Jadi unsur sendiri tadi ada yang dia wujudnya logam, ada yang non-logam. Kalau logam itu udah pasti berwujud padat, tapi kecuali air raksa ya. Raksa itu adalah satu-satunya logam yang wujudnya, apa wujudnya? cair. Raksa? Cair. Cair, oke, good. Nah, kemudian si logam tadi itu udah pasti dapat ditempa. Contohnya saja emas ya, bisa ditempa menjadi perhiasan, cincin, gelang, dan sebagainya. Kemudian dia dapat menghantarkan listrik dengan baik, sehingga disebut dengan konduktor. Untuk non-logam, nah wujudnya bervariasi, bisa padat, bisa cair, bisa gas. Kemudian sifatnya rapuh sehingga tidak bisa ditempa. Dan kebanyakan darinya adalah isolator, kecuali grafit. Oke, bagus. Nah, ini ada beberapa contoh jenis unsur ya. Oke, jadi di tabel ini mungkin kalian udah ada yang kenal ya, bahkan udah tahu lambang-lambangnya. Jadi setiap unsur itu dia punya lambang. Contoh, belerang, lambangnya S. Loh, kenapa Bu? Ini kan belerang, kenapa lambangnya kok bisa S? Dari mana huruf S-nya? Nah, ini nama latinnya, nah. Iya, sulfur, nama lain dari belerang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke atom. Jadi, atom itu adalah bagian terkecil dari unsur. Nah, kalau tadi unsur itu merupakan suatu zat tunggal yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, ternyata bagian terkecil dari unsur sendiri ada, yaitu disebut dengan atom. Oke, contohnya apa? Contohnya ya atom, segala jenis atom. Atom emas, atom besi. Nah, ini ada gambar apa nih, Nak? Ada gambar emas batangan ya. Jadi, kalau Ibu tanya, Nak, emas batangan ini termasuk apa? Unsur atau senyawa? Unsur. Unsur ya, karena di dalamnya hanya terdapat satu jenis zat saja, yaitu emas. Tapi kalau emas ini, ya kita pecah-pecah lagi, nah terdapat bagian yang paling kecil yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Itulah yang disebut dengan atom-atom emas. Ini dia atom-atom emasnya. Saya, oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ternyata, walaupun atom itu tidak bisa dibagi-bagi lagi, dia punya substansi penyusun. Nah, ada 3 substansi penyusunnya. Ada proton yang bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Oke. Kalau proton,
dan neutron itu dia letaknya di tengah sehingga disebut dengan Inti. inti. Nah, sedangkan elektron itu dia letaknya berputar mengelilingi inti di dalam suatu kulit ya. Jadi elektron itu letaknya di kulit. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada notasi penulisan partikel subatom. Itu artinya lambang ya, Nak ya. Jadi